Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bayu Azhari. NIM saya 0704183160. Saya dari kelas Biologi 4 semester 6 Stambuk 2018 atau semester 6 yang sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan terkait dengan topik yang saya bawakan terkait dengan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sukria MSc. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran atau video penjelasan terkait dengan topik yang saya ambil atau topik yang saya angkat mengenai sistem integumen. Nah, oleh karena itu selanjutnya akan saya paparkan terkait dengan sistem integumen yang akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang saya angkat terkait dengan sistem integumen. Nah, teman-teman sekalian, jika kita berbicara tentang sistem integumen, di sini kita akan berbicara atau mengkaji tentang yang namanya kulit gitu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana gitu ya, tidak asing yang namanya kulit ya, tidak tabu dan tidak tidak asing terkait dengan kulit tersebut. Dan bahkan kulit ataupun pembahasan kali ini terkait dengan kulit dapat kita lihat secara langsung gitu ya, secara langsung, secara kasat mata gitu ya. Karena kulit sendiri bisa kita rasakan, dapat kita sentuh dan dapat kita lihat. Nah, salah satu contohnya adalah kulit dari saya ini yang saya sentuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kulit, teman-teman. Nah, oleh karena itu nanti di sini akan saya jelaskan terkait dengan struktur penyusun dari kulit itu tadi, lapisan dari kulit ini, serta fungsi apa sih sebenarnya fungsi dari kulit ini bagi tubuh manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, oleh karena itu pada penjelasan ini akan saya kaji tentang apa sih sebenarnya kulit itu. Sejauh ini, selama ini kita ketahui kulit adalah organ yang ada di luar tubuh kita gitu ya, teman-teman. Ya, memang benar kulit merupakan organ paling besar, organ terluar yang dimiliki oleh manusia gitu, teman-teman. Jadi kebayang nggak sih, kulit itu sebenarnya organ yang paling besar, organ yang letaknya terluar di tubuh kita gitu. Bayangin saja, teman-teman, kulit itu hampir menutupi seluruh permukaan tubuh manusia, mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Oleh karena itu, kulit dapat dikatakan sebagai organ terbesar yang dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan organ-organ lainnya, contohnya seperti jantung, paru-paru, dan lain sebagainya yang letaknya mungkin di dalam gitu ya. Sementara kulit ini letaknya unik gitu, dia di luar dan organ yang paling besar gitu, teman-teman. Itulah dia kulit dari sistem integumen, teman-teman. Nah, karena kulit ini dia organ paling luar, organ yang dia paling besar, maka fungsi dari kulit untuk melindungi ya, fungsi kulit untuk berperan aktif gitu untuk tubuh manusia itu sangat riskan, teman-teman. Maka oleh karena itu, salah satu fungsi dari kulit adalah satu sebagai protection. Nah, sebagai protection artinya dia melindungi tubuh kita gitu, melindungi tubuh kita dari paparan faktor luar. Salah satu contohnya adalah sinar UV atau sinar ultraviolet. Dan salah satunya dan yang lainnya seperti dari paparan faktor luar seperti bahan-bahan kimia yang terkena kulit kita. Nah, itu adalah salah satu contoh ataupun salah satu fungsi dari kulit, teman-teman, sebagai protection, sebagai pelindung gitu, teman-teman. Bayangkan bagaimana tidak ada kulit, bayangkan bagaimana panasnya sinar matahari yang terkena tubuh kita jika kita tidak memiliki kulit. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari kulit adalah sebagai protection, sebagai pelindung dari faktor luar yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, fungsi dari kulit adalah sebagai alat ekskresi. Ini dapat kita temukan, dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah ketika kita berkeringat. Ya, ketika kita berkeringat, kita mengeluarkan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah salah satu contoh kinerja dari si kulit tadi. Dia mengeluarkan alat ekskresinya atau berfungsi sebagai alat ekskresi. Dan disinilah kulit memainkan peranannya sebagai alat ekskresi, teman-teman. Salah satu fungsi dari kulit. Yang ketiga, fungsi kulit sebagai penyimpanan lemak gitu, teman-teman. Ya, kita tahu kalau mungkin banyak sekali lemak atau lipid-lipid ya
yang ada di dalam kulit kita gitu ya. Nah, situ adalah salah satu fungsi dari tempat penyimpanan lemak, salah satu fungsi dari kulit. Yang terakhir adalah kulit sebagai pengatur suhu tubuh atau hemostasitas kita, hemostatisitas kita. Jadi salah satu fungsi kulit adalah tempat pengatur suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita sebenarnya salah satunya dapat diatur oleh yang namanya kulit, teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya adalah beberapa struktur kulit, teman-teman. Jadi kulit itu memiliki ada 3 struktur besar ya teman-teman. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, yang ketiga adalah hipodermis. Nah, ketiga struktur penyusun kulit ini, dia memiliki struktur ataupun sel dan jaringan penyusun yang berbeda-beda, teman-teman. Epidermis memiliki jaringan penyusun yang berbeda. Dermis memiliki jaringan penyusun yang berbeda-beda. Begitu juga dengan hipodermis. Dan tentunya juga fungsi-fungsi yang dimiliki oleh beberapa struktur kulit ini tadi. Nah, kita masuk kepada struktur kulit yang namanya epidermis. Nah, epidermis merupakan struktur kulit yang terletak paling luar. Jadi dia letaknya paling luar, teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena letaknya paling luar, salah satu fungsi dari epidermis ini adalah sebagai pertahanan pertama gitu. Pertahanan pertama ketika patogen akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika patogen itu akan masuk ke dalam tubuh kita seperti virus ataupun bakteri, maka si epidermis inilah dia yang berfungsi untuk melawan dari patogen-patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu salah satu kinerja dari si epidermis. Lalu epidermis ini perlu diketahui berdasarkan bentuknya gitu ya, berdasarkan ketebalan dan juga ukurannya. Epidermis ini berkisar antara 0,4 sampai 1,5 mm dengan ketebalan berkisar 0,5 mm, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketiga struktur kulit ini antara epidermis, dermis, hipodermis itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk epidermis sendiri itu tersusun ya, jaringan penyusunnya berupa jaringan keratinosit, teman-teman. Nah, jadi timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih jaringan keratinosit itu? Apa sih fungsi jaringan keratinosit itu dalam epidermis? Nah, jadi jaringan keratinosit itu, teman-teman, yang perlu diketahui. Nah, kulit kita ini kan beregenerasi gitu ya. Kulit kita beregenerasi mengganti kulit yang baru gitu, atau terjadinya sel-sel mati dalam kulit kita gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengganti sel-sel kulit yang telah mati tadi gitu, meregenerasikannya adalah si keratinosit ini tadi, teman-teman. Jadi fungsi dari keratinosit ini adalah untuk meregenerasi kulit atau sel-sel kulit yang telah mati menjadi sel-sel kulit yang kembali baru gitu, teman-teman. Ini adalah salah satu fungsi dari keratinosit yang penyusunnya ada di struktur kulit epidermis. Dan sementara itu, selain jaringan penyusun keratinosit, jaringan penyusun lainnya adalah ada 3 lagi untuk penyusun epidermis. Ada dia melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel.
Nah, kita bahas yang pertama, sel penyusun yang pertama yaitu sel melanosit. Nah, sel melanosit ini merupakan sel yang penghasil pigmen kulit manusia berwarna coklat gitu, atau melanin, kita sebut dengan melanin. Sebenarnya apa sih melanin ini? Nah, melanin ini sebenarnya adalah pigmen coklat yang dimiliki oleh pigmen kulit atau yang berwarna coklat yang dimiliki oleh setiap manusia ya, setiap orang gitu. Jadi timbul pertanyaan, atau Bayu tanya kembali gitu, kenapa orang-orang Indonesia, orang Eropa, orang Afrika itu memiliki kulit yang berbeda-beda. Orang Indonesia cenderung memiliki kulit sawo matang. Orang Afrika memiliki kulit cenderung yang lebih hitam pekat. Atau orang Eropa memiliki kulit yang cenderung putih ya, bisa dikatakan seperti itu. Intinya dia memiliki kulit yang berbeda-beda. Nah, jawabannya adalah karena setiap kulit yang dimiliki oleh individu atau manusia itu sendiri memiliki kadar melanin yang berbeda-beda. Jadi kulit orang Indonesia itu cenderung memiliki kadar melanin yang lebih banyak ya teman-teman, berbeda dengan orang Eropa yang cenderung berkulit putih. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa banyak turis-turis luar gitu ya, turis-turis orang luar negara, orang-orang Eropa yang datang untuk berlibur ke negara-negara yang cenderung negara tropis untuk dia menghabiskan waktunya di pantai untuk berjemur, karena salah satu dari yang dapat kita peroleh melanin ini adalah dengan cara berjemur. Itu adalah salah satu alasan kenapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia, satunya ke Bali, untuk berjemur adalah untuk mendapatkan melanin tadi, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, yang sel penyusun epidermis tadi adalah sel Langerhans. Nah, sel Langerhans ini merupakan sistem imun, karena terdapat karena terdapat di sini beberapa sel-sel limfatik gitu ya, sel-sel imun, teman-teman. Dan yang ketiga adalah sel miracle. Sel miracle ini merupakan sel yang terdapat reseptor ya, beberapa reseptor di sel epidermis ini, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah tadi kita sudah membahas tentang sel-sel penyusunnya. Kali ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan penyusun dari sel epidermis tadi, teman-teman. Nah, jadi antara sel dermis dan hipodermis itu memiliki lapisan yang berbeda-beda. Nah, untuk lapisan epidermis itu sendiri, dia tersusun atas 5 lapisan. Yang pertama adalah lapisan corneum, yang kedua adalah lapisan lucidium, yang ketiga adalah lapisan granulosum, yang keempat ada lapisan spinosum, dan yang kelima atau yang terakhir adalah lapisan basialis. Nah, kelima lapisan ini memiliki bentuk dan juga letak yang berbeda-beda di antara kulit-kulit yang memenuhi permukaan tubuh kita. Nah, yang pertama adalah lapisan corneum. Di lapisan corneum ini, teman-teman, itu lapisannya jika kita lihat dalam gambar itu seperti bentuk tanduk dan biasanya berisi sel-sel yang telah mati. Lalu lapisan lucidium lapisan lucidium ini merupakan lapisan yang bentuknya bening, teman-teman, yang biasanya terdapat pada atau yang biasanya dapat kita temukan pada telapak tangan kita, seperti telapak tangan kita. Ini salah satu contoh dari lapisan lucidium, teman-teman. Lalu terdapat di telapak bagian kaki kita juga, teman-teman. Salah satu contoh dari lapisan lucidium pada epidermis. Nah, yang ketiga adalah lapisan granulosum. Lapisan granulosum ini merupakan lapisan penghasil lemak yang tersusun atas lapisan berbutir. Baik, selanjutnya adalah lapisan spinosum. Jadi teman-teman, lapisan spinosum ini merupakan lapisan yang berbentuk duri dan dia di sini keratinositnya berbentuk poligonal. Lalu lapisan terakhir adalah lapisan basialis. Nah, di lapisan basialis ini, teman-teman, mulai dihasilkan yang namanya jaringan keratinosit tadi. Kan sebelumnya sudah Bayu katakan bahwa di epidermis ini, di sini sel penyusun utamanya adalah si keratinosit. Yang mana fungsi dari jaringan keratinosit ini adalah untuk meregenerasi kulit-kulit yang telah mati. Jadi kan kulit-kulit ini beregenerasi ketika dia mengalami kematian menjadi kulit-kulit yang telah kulit-kulit baru gitu ya. Jadi ini salah satu fungsi dari sel keratinosit. Dan sel keratinosit ini mulai dihasilkan di bagian lapisan basialis. Nah, lapisan basialis ini letaknya paling dalam, teman-teman. Letaknya paling bawah pada epidermis.
Lalu berdasarkan keratinositnya, jika kita kaji berdasarkan keratinositnya, sel keratinositnya, keratinosit pada lapisan basialis ini terbagi atas dua, yaitu keratinosit stem cell, dan yang kedua adalah keratinosit transit amplifiant. Nah, jadi kesimpulannya pada lapisan dermis ini, terutama pada lapisan basialis, dia merupakan lapisan yang penghasil keratinosit dan letaknya paling bawah gitu ya, paling dalam pada lapisan atau struktur dari epidermis tadi, teman-teman. Lalu yang kedua adalah lapisan dermis, teman-teman. Tadi sudah Bayu paparkan bahwa struktur dari kulit ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis. Yang kedua sekarang adalah lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini, teman-teman, di sini lapisan dermis jika kita lihat dari gambar ya, jika kita lihat dari struktur gambarnya, di lapisan dermis ini sudah kita temukan yang namanya ujung-ujung saraf. Adanya saraf di dalam dermis ini. Oleh karena itu, ketika seseorang mencubit kita, menyentuh kita, atau dengan kata lain menggelitiki kita juga, kita merasa sakit dan merasa geli gitu ya. Nah, alasannya kenapa kita dapat merasakan rasa sakit ketika seseorang itu mencubit kita, menggelitiki kita, alasannya adalah karena di dalam dermis tadi terdapat saraf-saraf, ujung-ujung saraf yang merespon rangsangan ketika kita dicubit dan juga digelitiki, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa ketika seseorang mencubit kita merasa sakit, karena adanya si dermis, dan di dalam dermis itu ada jaringan-jaringan saraf. Nah, oleh karena itu salah satu fungsi dari dermis ini adalah sebagai merasakan rasa sakit, fungsi utamanya, karena tadi adanya sel-sel saraf, jaringan-jaringan saraf di dalam dermis tadi. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah di dermis ini merupakan memproduksi minyak dan juga keringat. Memproduksi minyak dan keringat di dalam kulit kita, karena di dalam kulit kita, terutama di dalam dermis ini adanya folikel-folikel rambut yang dia memproduksi yang namanya keringat dan juga minyak dalam kulit kita. Nah, berdasarkan sel-sel penyusunnya, jaringan penyusun di dalam dermis berbeda dengan epidermis tadi gitu ya. Nah, di dermis, teman-teman, di dermis ini dia biasanya tersusun, penyusun utama, jaringan utamanya adalah jaringan ikat padat, teman-teman. Dan sel penyusunnya ada 3, ada sel mas, sel fibroblast, dan juga sel saraf dan limfatik. Nah, sama halnya pada struktur kulit epidermis. Pada dermis ini juga memiliki beberapa lapisan. Kalau di epidermis tadi ada 5 lapisan, ada lapisan corneum, lucidium, spinosum, granulosum, dan basialis, ada 5 lapisan pada epidermis. Nah, kalau di dalam dermis ini dia terdapat 2 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan dermis papilaris. Yang kedua adalah lapisan dermis reticularis. Antara lapisan dermis papilaris dengan lapisan dermis reticularis ini memiliki perbedaan antara sel penyusun jaringannya. Kalau di dalam lapisan dermis papilaris ini biasanya tersusun atas jaringan ikat longgar untuk penyusunan jaringannya. Sementara pada lapisan dermis reticularis itu tersusun atas jaringan ikat yang tebal, teman-teman. Jadi berbeda. Kalau dia di lapisan dermis papilaris, dia tersusun atas jaringan ikat yang longgar. Sementara kalau di lapisan dermis reticularis, dia tersusun atas jaringan ikat yang tebal. Lalu pada lapisan dermis papilaris ini terdapat pembuluh kapiler. Di pembuluh kapiler ini, dalam lapisan ini berfungsi untuk memberi nutrisi, teman-teman, pada kulit. Dan kalau dia pada lapisan dermis reticularis, dia ini biasanya berisi lemak, lalu kelenjar minyak, lalu kelenjar keringat, dan juga kelenjar rambut, teman-teman. Jadi antara lapisan dermis papilaris dan lapisan dermis reticularis itu memiliki beberapa perbedaan dalam segi struktur penyusun sel jaringan tersebut, teman-teman. Lalu, teman-teman, lapisan struktur kulit yang terakhir adalah hipodermis. Nah, pada lapisan hipodermis ini, teman-teman, dia membedakan antara epidermis dengan dermis dan juga hipodermis ini tadi adalah di hipodermis ini, teman-teman, dia banyak sekali yang namanya lemak. Oleh karena itu sebenarnya hipodermis ini dia dapat dikatakan sebagai lapisan subkutan, karena pada lapisan ini banyak sekali terdapat lemak-lemak ya.
biasanya kalau kita tubuh manusia gitu terdapat lemak, maka lemak ini akan disimpan gitu ya, banyak ditemukan pada lapisan hipodermis ini tadi. Oleh karena itu salah satu fungsi dari hipodermis adalah dia sebagai untuk melindungi tubuh kita teman-teman, untuk melindungi tubuh kita, untuk mengatur suhu tubuh kita, karena banyak lemak pada lapisan ini sehingga dia tidak mampu untuk mengatur suhu tubuh kita teman-teman. Dan salah satu fungsi lainnya adalah dia sebagai pengikat ya, pengikat antara kulit tadi ke otot ataupun tulang pada tubuh kita teman-teman. Lalu setelah Bayu jelaskan tadi pemaparan terkait dengan struktur kulit, mulai dari epidermis, dermis, dan hipodermis, dan beberapa jaringan penyusunnya, kali ini Bayu akan memberikan beberapa contoh, 2 contoh mungkin ya teman-teman, terkait dengan penyakit ya, atau kelainan terkait penyakit pada sistem integumen atau pada kulit ini. Nah, salah satu contoh yang dapat Bayu sebutkan adalah yang pertama adalah penyakit melanoma maligna. Nah, penyakit melanoma maligna ini merupakan penyakit kanker kulit, teman-teman, yang dia menyerang sel-sel melanosit. Jadi kan di dalam kulit tadi ada sel-sel melanosit penghasil melanin. Nah, jadi kanker kulit atau melanoma maligna ini dia menyerang yang namanya melanosit tadi, teman-teman. Lalu yang kedua adalah salah contoh penyakit eksim. Nah, eksim ini sama halnya dengan melanoma maligna. Dia merupakan sama-sama kanker kulit, tetapi pada eksim ini dia disebabkan oleh yang namanya kelainan imunologi atau kelainan sistem imun kita, kekebalan tubuh kita, teman-teman. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan saya mohon maaf. Sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya pribadi dan juga bagi teman-teman yang melihat video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.